Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modul nilai pribadi konselor dan konseli. Nah, di dalam kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Rahmani Miftahul Janah. Saya Puji Ramdini. Dan saya Bagus Guntur Algifari. Oke, langsung aja kita akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu materi pertama akan saya bawakan. Boleh dilanjut, Puji. Nah, materi yang pertama itu mengenai kesadaran konselor terhadap nilai pribadi diri sendiri dan juga klien. Keberhasilan proses konseling yang baik ditentukan dari bentuk pribadi konselor itu sendiri sebagai penentunya. Nah, kemampuan dasar berkomunikasi yang dimiliki konselor itu menjadi faktor pendukung bagi kondisi konseling yang baik. Adanya tuntutan demi tuntutan profesi akan dirasakan sebagai peranan profesional yang unik. Nah, konselor juga harus memiliki pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang bertugas dan bersifat membantu lainnya. Nah, sebagai seorang konselor, profesional harus mampu memiliki pribadi yang dapat menunjang keefektifan proses konseling. Pendapat Bramer tentang karakteristik konselor dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, konselor itu harus memiliki awareness of self and value atau kesadaran akan diri dan nilai. Memiliki kesadaran tentang posisi nilai diri mereka sendiri adalah suatu hal yang sangat perlu untuk dimiliki oleh seorang konselor. Konselor harus bisa menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah saya, apakah yang penting bagi saya, dan juga apakah signifikan apa saja yang harus dilakukan dan mengapa saya harus menjadi konselor. Nantinya kesadaran ini yang akan membantu konselor membentuk sebuah kejujuran terhadap dirinya sendiri dan terhadap konseli. Juga membentuk konselor menghindari dan memperalat secara bertanggung jawab atau tidak etis terhadap konseli bagi kepentingan pemuasan kebutuhan diri pribadi konselor. Boleh dilanjut, Puji. Yang kedua itu ada awareness of cultural experience atau kesadaran akan pengalaman budaya. Sebuah program latihan kesadaran diri yang terarah bagi konselor mencakup pengetahuan tentang populasi khusus konseli. Misalnya begini, jika seorang telah menjalin hubungan dengan konseli dalam masyarakat suku lain dengan latar belakang yang sangat berbeda, sebagai seorang konselor, kita dituntut mengetahui lebih banyak lagi tentang perbedaan konselor dan konseli, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi hubungan helping yang efektif. Nah, yang ketiga itu ada ability to analyze the helper's own feeling atau kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor sendiri. Nah, observasi terhadap konselor spesialis menunjukkan bahwa mereka perlu berkepala dingin, terlepas dari perasaan-perasaan pribadi mereka sendiri. Selain adanya persyaratan bagi konselor efektif, konselor juga harus mempunyai kesadaran dan mengontrol perasaannya sendiri guna menghindari proyeksi kebutuhan. Nah, harus pula diakui bahwa konselor itu mempunyai perasaan dari waktu ke waktu. Yang keempat itu ada ability to serve as a model and influencer. Nah, kemampuan melayani sebagai teladan dan memimpin atau orang-orang yang berpengaruh. Nah, kemampuan ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh seorang konselor, terutama dengan kredibilitas konselor di mata konseli lainnya. Konselor adalah model atau teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi para konselinya. Konselor harus tampak beradab, matang, dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan konselor sebagai pemimpin atau sebagai teladan sangat diperlukan dalam proses konseling. Boleh dilanjut, Puji. Yang kelima itu ada altruisme. Nah,
Pribadi altruis ditandai kesediaan untuk berkorban dalam hal waktu, tenaga, dan mungkin materi untuk kepentingan, kebahagiaan, atau kesenangan dari konseli yang ditanganinya. Konselor harus merasakan kepuasan sendiri, manakala dapat berperan membantu orang lain daripada dengan dirinya sendiri. Nah, yang keenam itu ada strong sense of ethic atau penghayatan etik yang kuat. Rasa etik konselor menunjukkan rasa aman terhadap konseli dengan ekspektasi masyarakat. Sebagai konselor yang profesional haruslah memiliki kode etik untuk dihayati, dipakai dalam menumbuhkan kepercayaan penggunaan jasa layanan konseling. Dan yang terakhir itu ada responsibility atau tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab konselor berkenaan langsung dengan konteks bantuan khusus yang diberikan kepada konseli. Menangani kasus di luar bidang atau kompetensi mereka adalah salah satu bentuk penerapan tanggung jawab dari konselor. Konselor harus menyadari keterbatasan mereka gitu, sehingga tidak merencanakan hal atau tujuan yang tidak realistik. Konselor juga harus mengupayakan referral kepada spesialis ketika mereka menyadari keterbatasan diri mereka. Begitu juga dalam menangani suatu kasus, mereka tidak bisa membiarkan kasus yang mereka tangani itu terlunta-lunta tanpa penyelesaian. Nah, itu yang terakhir. Nah, kemudian Hobbes juga menyatakan bahwa idealnya sebagai seorang konselor adalah memiliki pribadi yang dapat mencerminkan perilaku dalam mewujudkan kemampuan dalam hubungan yang membantu konseli, tapi juga mampu menyadari dunia lingkungannya gitu, mau menyadari masalah sosial politiknya dan dapat berdaya cipta secara luas dan tidak terbatas dalam pandangan profesionalnya. Kanpanak 1982. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Puji. Oke, baik, saya akan melanjutkan ya materi yang sudah Rahmania jelaskan. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan keterampilan merefleksi nilai-nilai pribadi konselor. Nah, yang pertama itu ada konsep refleksi. Refleksi itu adalah teknik untuk memantulkan kembali klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Menurut Cavanak tahun 1982, terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Nah, untuk refleksi perasaan itu sendiri, itu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Contohnya itu tampaknya Anda katakan adalah gitu. Terus refleksi pikiran. Nah, untuk refleksi pikiran ini tuh teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Contohnya itu adalah tampaknya Anda katakan. Terus yang refleksi pengalaman. Nah, untuk refleksi pengalaman ini teknik untuk memantulkan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Nah, contohnya itu tampaknya yang Anda katakan sesuatu gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi konselor. Sebagai seorang konselor harus memiliki keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi sebagai konselor. Menurut Cavanak, ia mengemukakan bahwa kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling itu ditandai dengan beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya itu seperti self-knowledge, competence, good psychological health, truthworthiness, terus honesty, strength, warmth, active responsive, patience, dan sensitivity, dan terakhir ada holistic awareness. Nah, kemudian pendapat Cavanak tahun 1982 itu tentang karakteristik konselor.
dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kan self knowledge atau pemahaman diri. Nah, ini tuh berarti bahwa konselor itu memiliki pemahaman tentang dirinya dengan baik. Nah, apa yang dia lakukan benar-benar dia pahami secara pasti. Nah, terus beberapa alasannya yang pemahaman diri ini sangat penting bagi konselor itu karena konselor yang memiliki persepsi yang akurat tentang dirinya itu cenderung akan memiliki persepsi yang akurat pula tentang orang lain atau konselor yang lebih mampu mengenali diri lain secara tepat pula. Kemudian yang kedua itu konselor yang terampil dalam memahami dirinya, maka dia akan terampil juga memahami orang lain. Yang ketiga, konselor yang memahami dirinya, maka dia juga akan mampu mengajar cara memahami diri itu kepada orang lain. Nah, pemahaman tentang diri ini memungkinkan konselor untuk dapat merasa dan berkomunikasi secara jujur dengan klien pada saat proses konseling berlangsung. Kemudian yang berikutnya ada kompetens. Nah, yang dimaksud kompeten di sini tuh berarti konselor itu memiliki kekuatan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Menurut Cavanak tahun 1982, kompetensi itu sangatlah penting bagi konselor sebab konseling yang dikonseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Nah, dalam hal ini konselor itu berperan untuk mengajar kompetensi tersebut kepada klien. Salah satu hal yang membedakan hubungan persahabatan dengan hubungan konseling adalah kompetensi yang dimiliki konselor. Nah, konselor yang efektif itu memiliki pengetahuan akademik, kualitas pribadi, dan keterampilan konseling. Kemudian ada kesehatan psikologis yang baik. Nah, konselor itu dituntut untuk memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik daripada konselingnya. Hal ini tuh penting karena mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilan. Ketika konselor memahami bahwa kesehatan psikologis yang dikembangkan melalui konseling, maka dia akan membangun proses konseling tersebut secara lebih positif. Nah, apabila konselor tidak mendasarkan konseling tersebut pada pengembangan kesehatan psikologis, maka dia akan mengalami kebingungan dalam menetapkan arah konseling yang ditempuhnya. Nah, kesehatan psikologis konselor yang baik itu sangat berguna nih bagi hubungan konseling karena apabila konselor kurang sehat dalam psikisnya, maka dia akan teracuni atau terkontaminasi oleh kebutuhan sendiri seperti persepsi yang subjektif, nilai-nilai yang keliru, dan kebingungan. Kemudian ada dapat dipercaya. Nah, kualitas ini tuh berarti bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi konseli. Terus menurut Cavanak tahun 1982, kualitas konselor itu yang dapat dipercaya itu sangat penting dalam konseling karena ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu esensi tujuan konseling itu adalah mendorong klien untuk mengemukakan masalah dirinya yang paling dalam. Nah, dalam hal ini tuh konselor itu harus merasa bahwa konselor itu dapat memahami dan mau menerima curahan hatinya dengan tanpa penolakan. Nah, jika klien tidak memiliki rasa percaya ini, maka rasa frustasilah yang akan menjadi hasil konseling. Yang kedua itu klien dalam konseling itu perlu mempercayai karakter dan motivasi konselor. Artinya konselor itu percaya bahwa konselor itu mempunyai motivasi untuk membantunya. Kemudian ketiga, apabila klien mendapat penerimaan dan kepercayaan dari konselor, maka akan kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bagus. Silakan, Bagus. Oke,
Selanjutnya ada honesty atau jujur. Jadi yang dimaksud jujur di sini adalah bahwa konselor itu bersikap transparan atau terbuka, autentik dan asli gitu ya. Menurut Kavanagh 1982. Sikap jujur ini penting dalam konseling karena alasan berikut. Yang pertama, sikap keterbukaan. Memungkinkan konselor dan klien untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lainnya di dalam proses konseling. Nah, konselor yang menutup atau menyembunyikan bagian-bagian dirinya terhadap klien dapat menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. Kedekatan hubungan psikologis sangat penting dalam konseling, sebab dapat menimbulkan hubungan yang langsung dan terbuka antara konselor dengan klien. Apabila terjadi ketertutupan dalam konseling dapat menyebabkan merintangi perkembangan klien. Nah, selanjutnya yang kedua, kejujuran memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada klien. Selanjutnya ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu, klien akan merasa aman. Klien memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong klien untuk mengatasi masalahnya, dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Selanjutnya ada kepekaan, yang selanjutnya ada bersikap hangat, warm. Yang dimaksud bersikap hangat itu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Kavanagh 1982. Klien yang datang meminta bantuan konselor pada umumnya yang kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah, memberikan perhatian, dan kasih sayang. Selanjutnya, activist responsiveness, pendengar yang aktif. Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis, tidak pasif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien. Konselor mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, memberikan informasi yang berguna, mengumpulkan gagasan-gagasan baru, berdiskusi dengan klien tentang cara mengambil keputusan yang tepat, dan membagi tanggung jawab dengan klien dalam proses konseling. Selanjutnya ada sabar atau patience. Melalui kesabaran, konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar konselor menunjukkan lebih memperlihatkan diri klien daripada hasilnya. Kavanagh 1982. Konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku. Nah, selanjutnya ada sensitivity atau kepekaan. Konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung baik pada diri klien maupun dirinya sendiri. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah pada diri mereka, hanya nampak gejala-gejalanya saja atau yang disebut pseudo masalah. Sementara yang sebenarnya tertutup oleh perilaku pertahanan dirinya. Konselor yang sensitif akan mampu mengungkap atau menganalisis apa masalah sebenarnya yang dihadapi klien. Selanjutnya ada kesadaran holistik atau holistic awareness. Pendekatan holistik dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan. Namun, begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal. Di sini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah klien. Dimensi-dimensi itu meliputi fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual.
Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Sekian saja pemaparan modul. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.